Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olo Stephen Panggabean dengan NPM 2335108828. Nah, saya dari kelas 4E. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi yaitu kuis dari praktikum grafik komputer di mana kita disuruh membuat video penjelasan mengenai file yang telah kita buat yaitu 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Langsung saja ke dalam videonya. Yang pertama di sini saya akan membuat dari gambar 2 dimensinya itu bangun datanya ada draw hexagon, saya menggunakan hexagon, pentagon dan juga diamond. Langsung saja. Yang pertama, program ini dimulai dengan mengimpor library. Yang pertama ini ada Groot dan juga Math. Nah, 3 variabel global X-angle, Y-angle dan juga Z-angle digunakan untuk menyimpan sudut rotasi terhadap sumbu X, Y, dan Z, di mana nanti kita akan menggunakan keyboard untuk melakukan transformasi pada bangun data yang telah kita buat. Kemudian fungsi yang kedua, di sini saya menggunakan fungsi draw hexagon. Nah, fungsi draw hexagon ini digunakan untuk menggambar hexagon atau segi 6 dengan GL translative. Objek dipindahkan ke kuadran keempat, kanan, bawah. Setiap titik hexagon dihitung dengan fungsi cos dan juga sin. Kemudian dan setiap sisi diberi warna gradasi hijau. Kemudian coba kita lihat maksudnya dari pindah ke kuadran 4 tuh gimana maksudnya. Kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini tuh ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3 dan juga ini kuadran 4. Di sini saya buat supaya dia tidak menumpuk hanya di sini saja. Kemudian lanjut ke fungsi yang selanjutnya yaitu adalah draw pentagon. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggambar pentagon atau segi 5. Nah, kemudian digambar di kuadran 3 kiri bawah sama seperti hexagon tadi. Nah, kita bisa lihat tadi kan kalau hexagon di bagian sini, kemudian kalau pentagonnya kita buat di bagian kiri, jadi dia nomor 3. Nah, titik pentagon dihitung secara melingkar dan diberi warna biru gradasi. Kemudian ada fungsi yang selanjutnya ada draw diamond. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggambar sebuah diamond atau biasa kita kenal dengan belah ketupat, diletakkan di kuadran kedua atau misalnya di kiri atas, kemudian dibentuk dari 4 titik dan diwarnai dengan gradasi merah dari tua hingga juga nanti dia terang. Merah tua, merah sedang dan juga merah terang. Nanti dia akan bergradasi. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah draw canvas. Nah, fungsi ini gunanya itu apa? Nah, fungsi draw canvas ini untuk menggambar sumbu X dan Y yang berwarna abu-abu sebagai panduan posisi, memudahkan kita mengetahui di mana setiap bentuk berada. Misalnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil dari fungsi draw canvas tadi, di mana ini kayak sumbu X, ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu void init. Nah, fungsi init ini untuk mengatur warna latar belakang menjadi putih dan menggunakan GL auto untuk membuat misalnya ini putih. Kemudian ini misalnya kita bisa atur jadi hitam, jadi warna apapun bisa. Kemudian mengatur warna belakang menjadi putih dan juga menggunakan GL auto untuk membuat proyeksi ortografis contoh untuk cocok untuk tampilan 2D. Misalnya ini. Kemudian lanjut ke fungsi display. Nah, fungsi display ini untuk bertugas menggambarkan seluruh isi layar. Nah, pertama kita bersihkan layar, gambar sumbu lalu ditetapkan rotasi menggunakan GL rotatif atau menggunakan GL rotasi. Kemudian berdasarkan nilai X-angle, Y-angle, dan Z-angle-nya, setelah itu kita gambarkan semua objek hexagon, pentagon, dan diamond misalnya di sini. Ini untuk X-angle, Y-angle, dan Z-angle-nya. Kemudian ini untuk draw hexagon. Kemudian ini ada juga fungsi keyboard assign. Nah, fungsi keyboard assign ini untuk membuat interaktif kita gunakan untuk fungsi keyboard assign, di mana nanti itu saat kita menekan tombol X, Y, dan Z, maka objek akan diputar 10 derajat pada sumbu terkait. Ini misalnya melakukan transformasi atau kita menggunakan, coba kita demonstrasikan apakah fungsi dari X, Y, dan Z-nya berfungsi. Apakah dia bisa langsung transformasi? Kita langsung coba jalankan. Nah,
Kita lihat di sini, kita coba tekan Y. Nah, dia sepertinya kita lihat dia bertransformasi, kemudian kita tekan X, kemudian kita tekan Z. Oke, coba kita tekan sekalian bersamaan. Nah, itu berarti maka transformasi yang telah kita buat menggunakan keyboard assign ini, yang ini dia akan melakukan transformasi sebanyak 10 kali. Kemudian setelah kita tekan X, dia akan transformasi 10 derajat. Kemudian Y juga seperti itu, dan juga Z juga seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir, ada main function. Nah, fungsi main ini adalah titik awal program. Kita mengatur ukuran dan posisi jendela, lalu mendaftarkan fungsi-fungsi untuk menggambar display dan mendeteksi input keyboard. Akhirnya, grup main loop menjalankan loop utama OpenGL. Kemudian, setelah ini kita lanjut ke dalam transformasi 3D. Langsung saja. Baiklah, file selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai file yaitu dari 3 dimensi. Nah, pertama kita menggambar sebuah prisma segi 6. Di sini saya akan membuat tiga bangun ruang, yaitu 3 dimensinya. Itu pertama adalah prisma segi 6. Selanjutnya ada prisma segitiga, dan kemudian ada diamond, yaitu bangun ruang diamond. Yang pertama kita menggambar sebuah prisma segi 6, yaitu di dalam fungsi gambar prisma segi 6 di sini. Kemudian kita mendefinisikan jumlah sisi banyak 6 radius untuk menentukan besar atau serta tinggi prisma. Di sini kita mendefinisikan 6 sisi. Kemudian dengan bantuan rumus trigonometri, titik pada alas dan atap dihitung membentuk lingkaran yang dibagi 6 bagian sama besar. Selanjutnya kita gambarkan alas dan atap menggunakan GL polygon. Yang ini alas, kemudian ini atap, dan memberikan warna yang berbeda. Misalnya kita alas kita gunakan warna warna abu-abu, dan atasnya kita gunakan warna coklat. Kemudian setiap sisi diberikan warna yang berbeda untuk menampilkan efek visual yang menarik. Kemudian prisma segitiga, ini sisi-sisi yang warnanya berbeda itu. Kemudian kita masuk ke prisma segitiga. Nah, lalu kita lanjutkan ke bentuk prisma segitiga ini untuk menggambarkan fungsi dari prisma segitiga. Nah, titik alas dan atap didefinisikan langsung secara manual. Misalnya seperti alas, ini atap. Kemudian untuk sisinya kita gunakan GL quad. Dan seperti sebelumnya kita tambahkan gradasi warna dari bawah ke atas berbentuk ini terlihat dinamis dan hidup. Kemudian kita gunakan void gambar diamond untuk menampilkan atau membentuk gambar dari bangun ruang 3 dimensi, yaitu diamond. Diamond terdiri dari 2 bagian utama, bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas dan bagian bawah yang bertemu di tengah pada permukaan horizontal. Setiap sisi dibuat dengan GL triangle yang menyambung titik sisi horizontal ke puncak atas ke dasar bawah. Setiap permukaan diberi warna berbeda dan gradasi lembut agar efek 3D-nya lebih jelas dan bentuknya tampak berkilau seperti permata. Misalnya nanti dia tuh ada gradasinya. Kemudian render scan. Kemudian pada bagian render scan ini, semua bentuk ini ditampilkan pada fungsi render scan. Pertama, layar dibersihkan dengan GL clear. Setelah GL clear, kita posisikan kamera diatur ulang menggunakan GL identity. Kemudian 2 rotasi gunakan 30 derajat ke atas dan 135 derajat samping agar tampilan lebih optimal. Nah, ini nanti itu kita gunakan untuk merotasikannya nanti. Nanti kita akan ubah-ubah ini. Misalnya bisa. Kemudian tampilan semua objek. Kemudian prisma segi 6 di sini kita tampilkan, misalnya ini segi 6-nya. Kemudian ini untuk menampilkan prisma segi 3 dan juga ini untuk diamond. Nah, pada di sini kita bisa lihat ini tuh untuk membuat posisinya itu misalnya di bawah. Di sini saya masih coba kita run ya.
Di sini kita lihat, nah itu semuanya masih di tengah karena di bagian sini itu masih belum saya ubah. Coba ini kita ubah, ini tetap di tengah. Kemudian yang ini kita buat 8. Oke. Kemudian yang ini kita buat minus 8. Minus 8. Coba kita jalankan. Nah, ini dia sudah terpisah. Tapi ini kita menjalankannya tetap di 0 saja. Oke. Nah, tapi ini kita komen supaya kita hanya fokus ke bagian pada satu-satu dulu. Sebelum saya mendemonstrasikannya, sebaiknya kita jelaskan dulu sampai selesai. Kemudian ini ada resize. Nah, pada fungsi resize ini saat jendela diubah ukurannya, fungsi resize akan memastikan bahwa tampilan tetap proporsional, aspek rasio dihitung diulang, dan proyeksi ortografis diatur menggunakan GL Auto. Ini diberikan penting agar tampilan 3D tidak terdistorsi saat ukuran jendela berubah. Maksudnya berubah itu misalnya kita kan seperti ini, kemudian saat kita ubah jadi seperti ini, dia tetap rapi tampilannya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan fungsi main. Nah, pada fungsi main ini adalah titik awal program. Di sini GLUT diinisialisasikan, mode tampilan diatur dengan GLUT double, GLUT depth, dan juga GLUT RGBA. Nah, ukuran jendela ditentukan 800 x 600 pixel dan juga seterusnya. Kemudian langsung saja kita demonstrasikan pada bagian ininya. Ini sebelumnya kan tadi tampilannya kan seperti ini, masih bertumpuk. Kita coba komen pada bagian kita tampilkan misalnya pada bagian segi 6 dulu ya. Ini kita komen, selanjutnya kita execute. Nah, bisa kita lihat, nah ini bagian dari segi 6. Kita coba kita rotasikan. Silang dulu. Misalnya rotasinya itu seperti ini. Ini kita ubah-ubah saja. Misalnya dia min 35 dan juga yang ini kita buat 145 aja. Oke, 35. Coba. Nah, dia akan rotasi. Kemudian selanjutnya kita coba ubah. Karena ini tadi sudah, kita coba tampilkan yang lain. Yang ini kita komen saja. Kita tampilkan bagian segitiga. Nah, tadi kan ini kan kita masih menggunakan rotasi yang ini, min 135, min 35 dan 135. Nah, tampilannya seperti ini. Coba kita gunakan rotasinya yang ini bagiannya min 35 dan juga 45. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini kita komen saja. Kita akan tes pada bagian diamond. Kita tes. Oke. Nah, ini bentuk diamondnya. Bisa lihat. Coba kita kembalikan ke bentuk awal, itu 35 dan juga coba kita min 45 sedikit compare. Nah, ini dia bentuk diamondnya. Atau kita buat jadi 45. Oke, beginilah bentuknya. Coba kita ubah menjadi sebelumnya kita lihat coba pada kemarin pertemuan sebelumnya
supaya dia kembali. Min 30 dan min 45. 30 dan juga min 45. Oke. Nah, beginilah seperti itu elemennya. Kemudian setelah itu coba kita jalankan sekali semua. Oke. Sedikit komponen. Nah, karena dia menimpa, kita ganti saja menjadi ini, kita buat jadi ini tetap 0, kemudian ini kita buat 8 dan ini min 8. Oke. Nah, seperti inilah bentukan dari ketiga bangun ruang 3 dimensi yang saya buat. Nah, bisa kita simpulkan dengan program ini kita bisa menampilkan berbagai bentuk bangun ruang 3 dimensi dengan warna dan garis yang menarik. Nah, OpenGL ini memungkinkan kita untuk membangun dunia 3 dimensi yang dinamis, dan ini adalah langkah awal untuk belajar grafika komputer. Kemudian lanjut saja, kita sekian dari penjelasan saya mengenai bangun data 2 dimensi dan juga bangun ruang 3 dimensi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.